Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam renungan pagi GPD Bethesda Makassar. Puji Tuhan, pagi ini saya akan baca dari 1 Tawarikh pasal 18 ayat 6 yang berkata sebagai berikut. Kemudian Daud menempatkan pasukan-pasukan pendudukan di daerah orang Aram dari Damsyik, dan orang Aram itu menjadi budak Daud yang harus mempersembahkan upeti. Tuhan memberikan kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. Puji Tuhan, kita baru saja membaca suatu kisah tentang seorang raja yang mempunyai strategi berperang. Namun, ada hal yang seringkali tidak masuk di akal, bahwa Daud berani menempatkan pasukannya di daerah musuh. Daud harus taruh pasukan di daerah-daerah yang aman, jauh dari musuh. Tetapi di sini kita menemukan Tuhan ingin menolong dan melindungi Daud. Jika Tuhan punya keinginan untuk menolong, melindungi, serta memberi kemenangan kepada umatnya, maka sistem boleh ada, teknik boleh ada, cara boleh dibuat, tapi kehendak Tuhanlah yang harus jadi. Di sini kita menjumpai bahwa ketika Tuhan ingin menolong Daud dan melindungi Daud untuk memberikan Daud kemenangan dan membuat musuh-musuhnya tidak berdaya kepadanya, maka Tuhan dapat melakukan segala cara, segala upaya, sehingga dengan cara Tuhan, dengan kehendak Tuhan, di mana saja Daud pergi berperang, Tuhan memberi kemenangan. Sebagai manusia, kita berupaya bekerja dengan strategi, itu tidak salah. Kita bekerja dengan sistem, itu tidak salah. Kita bekerja dengan tujuan dan maksud-maksud, dengan cara-cara yang umum kita bisa gunakan, itu tidak salah. Tetapi yang kita harus ingat, bahwa jika kita ada di dalam kehendak Allah, di dalam keinginan Allah, maka sistem, cara, teknik, strategi itu tidak terlalu banyak pengaruhnya. Kenapa? Karena ketika Tuhan memberi kemenangan, memberi pertolongan kepada Daud, maka Tuhan dapat membuat segala cara yang menurut akal manusia tidak mungkin. Ini sulit, ini cara yang keliru. Menempatkan pasukan di daerah musuh itu keliru. Kenapa? Karena engkau harus suplai kebutuhan pasukanmu melewati musuh-musuhmu. Maka itu satu tantangan, itu satu bahaya yang sedang kau buat. Tetapi buat Tuhan, ketika Tuhan mau memberi kemenangan, ketika Tuhan mau menjadikan hidup ini diberkati, maka Dia punya 1001 macam cara untuk memberkati kita. Dia punya banyak cara untuk meloloskan kita. Dia punya begitu banyak cara untuk membuktikan bahwa hanya Dialah yang dapat melakukan kemenangan dan memberi kemenangan buat orang-orang yang percaya. Sebab itu seringkali dalam perjalanan kehidupan ini, kita lebih bersandar kepada strategi kita. Kita lebih bersandar kepada akal pengalaman kita. Menurut teori itu tidak salah. Tapi ingatlah, jika engkau menjadi orang yang dikasihi Tuhan dan orang yang berkenan kepada Tuhan, engkau boleh dangkal pengalaman.
Engkau boleh tidak ahli dalam berbagai cara, tapi ketika itu ada di dalam kehendak Tuhan, maka engkau pasti menjadi orang yang diberkati Tuhan. Orang yang melihat pembelaan Tuhan. Orang yang mengalami kemenangan yang luar biasa dalam posisi yang tidak mungkin. Itu terbukti. Daud melawan Goliat dengan posisi yang tidak mungkin bisa menang. Pertama, Daud bukan seorang yang terlatih berperang. Itu suatu kekalahan fatal. Dia bukan orang yang terlatih untuk berperang. Kedua, dia tidak menguasai alat perang. Dia hanya melengkapi diri dengan perlengkapan gembala, yaitu alih-alih untuk mengusir binatang yang mengganggu ternaknya yang digembalakannya. Itu perlengkapan yang biasa, yang tidak mungkin bisa dipakai untuk berperang. Dalam kondisi seperti itu, Tuhan tidak pernah kehilangan akal, karena Tuhan punya kehendak ada di atas kehidupan Daud. Daud sadar bahwa Tuhan tidak menghendaki orang-orang yang punya perjanjian dengan Tuhan untuk meluaskan perjanjian itu dipermainkan. Sebab itu Daud sadar ketika orang Filistin menghujat bangsanya, dia katakan, siapa orang-orang yang tidak punya perjanjian dengan Tuhan berani mengganggu kita yang punya perjanjian dengan Tuhan. Perjanjian Israel dengan Tuhan yaitu sunat. Sebab itu Daud berani berkata kepada Saul, jangan ada satu orang pun yang tawar hati kalau aku pergi berperang melawan Goliat. Kenapa? Daud tahu kok perjanjian Tuhan dengan Israel itu kuat sekali. Sebab itu dia katakan, siapa orang yang tidak bersunat ini berani menghujat kita? Dia tidak tahu siapa yang dia hujat. Dia tidak ngerti bahwa dia sedang mengambil posisi untuk mati kalau menghujat orang pilihan Allah, orang yang di dalam kehendak Allah. Dan terbukti dengan perlengkapan yang sederhana, dengan keahlian yang sederhana, berhadapan dengan pakar ahli dan orang yang punya pengalaman. Ternyata Daud punya mujizat. Kenapa? Dia orang yang berkenan di hati Tuhan. Jika engkau orang yang berkenan di hati Tuhan, ingat, mujizat ada untukmu. Pergumulan, tantangan, cobaan, masalah boleh banyak, tapi ketika engkau jadi orang yang berkenan di hati Tuhan, mujizat ada untuk engkau. Sebab itu mari, jadilah anak Tuhan, jadilah orang percaya yang berkenan kepada Tuhan. Karena di saat engkau berkenan kepada Tuhan, mujizat selalu hadir untuk memberi kemenangan, untuk memberi pertolongan, untuk memberi jawaban atas masalahmu. Tuhan memberkati kita. Mari kita satu dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur, karena hari ini Tuhan mengingatkan kepada kami bahwa ketika kami menjadi orang yang berkenan untuk diberkati Tuhan, kondisi keadaan seperti apapun boleh ada di hadapan kami. Kesukaran model apapun boleh ada di hadapan kami. Tapi karena kami orang yang berkenan di hati Tuhan, maka kami percaya selalu ada jalan keluar. Selalu ada pertolongan, selalu ada kemenangan, selalu ada jawaban bagi kami. Sebab itu Tuhan, pegang tangan kami, pertetapkan langkah kaki kami, supaya kami tidak lupa membawa diri ini untuk selalu berkenan kepada Tuhan. Walaupun dengan strategi yang sederhana, walaupun dengan kemampuan pengalaman yang sangat terbatas, tapi jika kami ada di dalam perkenanan Tuhan, maka kami percaya kamilah pemenangnya. Sebab itu tolong anak-anakmu yang sudah pergi bekerja, berbisnis, maupun sedang studi, ataupun yang sedang sibuk dengan kegiatan di rumah masing-masing, ingatkan kami Tuhan, supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan selalu kepada Tuhan. Karena dengan demikian, kami akan melihat pembelaan dan pertolongan Tuhan
selalu hadir kapan saja, di mana saja, untuk mempermuliakan Bapa di surga. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Sebab itu kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan selamat pagi.